Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firdas Fikanwar, mahasiswa dari Universitas Bosowa, Fakultas Psikologi. Nah, kali ini saya akan kembali membawakan materi terkait dengan metode penelitian. Namun berbeda dengan materi sebelumnya terkait dengan metode kuantitatif, kali ini saya akan membahas terkait dengan metode penelitian kualitatif. Oke, yang pertama yang akan saya bahas itu terkait dengan pengertian daripada penelitian kualitatif. Nah, ada begitu banyak para ahli yang mengemukakan terkait dengan penelitian kualitatif. Namun di sini menurut Bogdan dan juga Tyler, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jadi menurut Bogdan dan juga Taylor, penelitian kualitatif ini merupakan sebuah penelitian yang kita dapatkan melalui apa yang kita lihat secara langsung. Nah, itu dapat berupa kata-kata tertulis ataupun secara lisan. Kemudian ada begitu banyak para ahli yang mengemukakan terkait dengan penelitian kualitatif ini. Namun disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah, serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah dan analisis secara induktif. Jadi, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang kita dapatkan daripada subjek penelitian kita, yang mana apa yang nanti akan disampaikan oleh subjek ini itu bisa berupa motivasi, persepsi, kemudian perilaku dan lain sebagainya. Nah, apa yang akan kita dapatkan ini kita akan menuangkannya dalam bentuk deskripsi atau bentuk tulisan. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, yang mana penelitian kuantitatif itu berfokus kepada angka-angka. Untuk penelitian kualitatif, dia berfokus kepada sebuah tulisan atau deskripsi atau narasi seperti itu. Nah, selanjutnya membahas terkait dengan karakteristik daripada penelitian kualitatif. Di buku yang akan saya bahas ini ada 11 daripada karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu ada latar alamiah. Nah, mengapa disebut dengan latar alamiah? Karena ini merupakan sebuah tempat atau lokasi di mana peristiwa tersebut terjadi. Jadi, tempat di mana latar ini atau latar alamiah ini merupakan lokasi yang akan kita kunjungi untuk menjadi tempat penelitian kita nantinya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu manusia sebagai alat atau instrumen. Nah, mengapa dikatakan demikian? Karena manusia atau orang-orang yang menjadi subjek penelitian kita itu merupakan instrumen daripada penelitian kita, yang mana dari mereka kita akan mendapatkan data-data daripada penelitian kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada metode kualitatif. Nah, metode kualitatif ini ada berupa wawancara, kemudian pengamatan, dan juga penelaahan dokumen. Yang keempat ada analisis data secara induktif. Kemudian yang kelima ada teori dari dasar. Keenam ada deskriptif. Ketujuh ada lebih mementingkan proses daripada hasil. Yang kedelapan adanya batas yang ditentukan oleh fokus. Kemudian yang kesembilan adanya kriteria khusus untuk keabsahan data. Yang ke-10 ada desain yang bersifat sementara, dan yang ke-11 ada hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penelitian kualitatif. Nah, di sini ada 9 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip yang berkaitan dengan teori dari dasar. Yang kedua, prinsip yang berkaitan dengan maksud perumusan masalah. Yang ketiga, prinsip hubungan faktor. Yang keempat, fokus sebagai wahana untuk membatasi studi. Yang kelima, prinsip yang berkaitan dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Yang keenam, prinsip yang berkaitan dengan bentuk dan cara perumusan masalah. Yang ketujuh, prinsip sehubungan dengan posisi perumusan masalah. Yang kedelapan, prinsip yang berkaitan dengan hasil penelaahan kepustakaan. Yang kesembilan, prinsip yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Selanjutnya membahas terkait dengan prosedur penelitian kualitatif. Nah, di dalam prosedur ini terdapat beberapa tahap. Nah, yang pertama yaitu tahap pralapangan. Di dalam tahap pralapangan ini juga terbagi dari beberapa poin. Yang pertama yaitu ada menyusun rancangan penelitian. Nah, dalam penelitian kualitatif kita harus menyusun
menyusun sebuah rancangan sama halnya dengan penelitian kuantitatif, yang mana kita juga harus menyusun rancangan pada sebelum melakukan sebuah penelitian. Kemudian yang kedua yaitu memilih lapangan penelitian. Jadi memilih lapangan penelitian ini merupakan tahap di mana kita harus mencari atau memilih di mana kita akan melakukan sebuah penelitian nantinya, atau di mana tempat yang akan kita jadikan sebuah lokasi untuk melakukan penelitian nantinya. Kemudian yang ketiga yaitu mengurus perizinan. Nah, mengurus perizinan ini yaitu membuat sebuah perizinan atau surat izin untuk diajukan kepada tempat-tempat yang dimana kita akan menjadikan mereka sebagai tempat penelitian kita. Misalnya di sebuah pemerintahan, baik itu surat izinnya akan ditujukan kepada gubernur, kemudian bupati, kepala-kepala di dalam sebuah instansi dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat yaitu menjajaki dan menilai lapangan. Jadi di dalam tahap ini yaitu peneliti sudah mempunyai gambaran tentang demografi, geografi, tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi yang berkaitan dengan penelitian, adat istiadat dan kebudayaan yang lain. Nah, tujuan daripada penjajakan dan menilai lapangan ini yaitu untuk berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik, dan keadaan alam seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi pada penjajakan dan menilai lapangan ini di mana kita harus mengetahui seluk-beluk daripada lokasi yang akan menjadi tempat kita untuk melakukan sebuah penelitian seperti itu. Kemudian selanjutnya ada memilih dan memanfaatkan informan. Yang selanjutnya yaitu ada menyiapkan perlengkapan penelitian. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting. Jadi sebelum kita melakukan sebuah penelitian, hal yang harus kita perhatikan yaitu perlengkapan yang kita butuhkan, baik itu berupa alat tulis, kemudian alat rekam dan lain sebagainya. Nah, balik lagi kepada pemilih dan memanfaatkan informan, ternyata ada hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam memilih sebuah informan atau memilih sebuah subjek, yang mana mereka harus mempunyai karakter-karakter tertentu. Yang pertama yaitu jujur, kemudian taat pada janji, kemudian patuh pada aturan, suka berbicara, mempunyai pandangan tertentu tentang peristiwa yang terjadi. Oke, selanjutnya lanjut pada poin selanjutnya yaitu setelah menyiapkan perlengkapan penelitian, kemudian kita masuk pada poin persoalan etika penelitian. Jadi dalam melakukan sebuah penelitian kita juga harus melakukan etika kita sebagai seorang peneliti, yang mana kita juga harus menghargai dan menghormati orang-orang yang ada di sekitar di tempat kita melakukan sebuah penelitian. Jadi kita harus menyesuaikan dengan tempat di mana kita berdiri seperti itu. Yang kedua ada tahap pekerjaan lapangan. Nah, pada tahap ini ada 4 poin. Yang pertama yaitu memahami latar penelitian dan persiapan diri. Nah, pada tahap ini peneliti sebelum turun ke lapangan ia tentunya harus memahami latar daripada penelitian yang akan ia lakukan. Kemudian hal yang harus ia persiapkan yaitu dirinya, yaitu baik secara fisik dan juga mental. Jadi ia benar-benar harus siap sebelum turun ke lapangan. Kemudian yang kedua yaitu penampilan peneliti. Nah, ini merupakan hal yang penting karena pada tahap ini peneliti harus menyesuaikan diri secara adat, kemudian tata cara, kebiasaan dan kultur dengan latar daripada penelitiannya. Jadi di sini peneliti harus menyesuaikan diri dengan tempat di mana ia akan melakukan sebuah penelitian nantinya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pengenalan hubungan peneliti di lapangan. Jadi pada tahap ini hendaknya hubungan akrab antara subjek dan peneliti dibina. Dengan demikian peneliti dan subjek penelitian dapat bekerja sama dengan saling bertukar informasi. Jadi pada tahap ini sebaiknya hubungan antara subjek penelitian dan juga peneliti sudah kemudian membangun hubungan atau kedekatan supaya bisa bekerja sama dalam menggali informasi seperti itu. Yang keempat yaitu jumlah waktu penelitian. Nah, kadang di dalam waktu penelitian ini kadangkala peneliti lupa waktu atau berlarut-larut di dalam penelitiannya hingga ia mengabaikan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Nah, pada tahap ini
harus diingat bahwa masih ada waktu yang panjang yang lain yang perlu digunakan untuk menata, mengorganisasi, dan menganalisis data yang banyak terkumpul. Jadi untuk tahap ini benar-benar harus diperhatikan, karena tidak hanya penelitian yang akan dilakukan, namun juga ada beberapa tahap yang harus dilakukan, sehingga peneliti harus benar-benar memperhatikan waktu penelitiannya seperti itu, hingga tidak berlarut-larut di dalam penelitian tersebut seperti itu. Yang ketiga, ada memasuki lapangan. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu keakraban hubungan. Nah, keakraban hubungan ini yaitu hubungan antara subjek dan juga peneliti. Jadi hubungan di antara keduanya ini harus benar-benar terjalin dengan baik tanpa ada dinding pemisah di antara mereka, agar penelitian yang berjalan nanti bisa lebih santai dan lebih rileks seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu mempelajari bahasa. Jadi sebagai seorang peneliti sebaiknya kita mempelajari bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang berada di dalam latar penelitian. Kemudian juga simbol-simbol yang digunakan oleh orang-orang yang menjadi subjek. Jadi kita benar-benar harus mendalami apa yang menjadi kebiasaan mereka, kemudian bahasa dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita benar-benar harus menyesuaikan diri dengan latar daripada penelitian kita seperti itu. Yang ketiga yaitu peranan peneliti. Nah, di sini keberadaan seorang peneliti di lapangan, mau tidak mau peneliti harus terjun ke dalamnya dan berperan ikut serta di dalamnya. Jadi kita juga berperan di dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek tersebut seperti itu. Jadi kita turut bekerja atau turun di lapangan secara langsung seperti itu. Kemudian yang keempat ada berperan serta sambil mengumpul data. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pengarahan batas waktu penelitian. Jadi pada tahap ini jadwal penelitian hendaknya sudah disusun secara berhati-hati karena situasi di lapangan sukar diramalkan. Nah, jadi sebelum melakukan penelitian hendaknya kita menyusun waktu di dalam sebuah penelitian. Jadi setiap tahap-tahap kita harus menentukan waktunya supaya kita tidak terlalu berlarut-larut di dalam sebuah penelitian seperti itu, karena seperti yang sudah saya bahas sebelumnya bahwa banyak hal yang harus kita lakukan selain mengambil data seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu mencatat data. Nah, di sini catatan lapangan tidak lain adalah catatan yang dibuat oleh peneliti sewaktu mengadakan pengamatan, wawancara, dan menyaksikan suatu kejadian tertentu. Jadi apa yang kita lakukan di lapangan itu yang akan kita catat yang menjadi sebuah laporan nantinya. Jadi data yang akan kita ambil itu dari lapangan tersebut seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu petunjuk tentang cara mengingat data. Nah, di sini ada beberapa petunjuk. Yang pertama yaitu buatlah catatan dengan secepat mungkin dan jangan menunda-nunda pekerjaan untuk menyalin apa yang kita catat. Jadi apa yang kita catat itu sebaiknya catatlah secara cepat dan tidak usah terlalu memperhatikan agar kita tidak ketinggalan informasi yang kita dapatkan seperti itu. Nah, dan bila kita sudah ketinggalan informasi, jangan terlalu dipikirkan, lanjut saja dengan apa yang sedang berlangsung seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu jangan bicarakan orang lain terlebih dahulu tentang hasil pengamatan sebelum peneliti menuangkan ke dalam catatan lapangan. Yang ketiga yaitu usahakan tidak terjadi gangguan sewaktu peneliti menulis, mengetik atau mendengarkan serta menyalin rekaman dari perekam. Jadi dalam hal ini kita benar-benar harus tenang dan tidak ada gangguan sama sekali seperti itu. Yang selanjutnya ada kejenuhan, keletihan, dan istirahat. Nah, pada tahap ini tentunya peneliti juga pasti merasakan lelah dan capek dalam melakukan sebuah penelitian. Nah, sebaiknya disarankan agar peneliti bisa melakukan istirahat atau bahkan disarankan untuk melakukan refreshing agar bisa merasa lebih tenang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu meneliti suatu latar yang di dalamnya terdapat pertentangan. Nah, pada pembahasan ini sebagai seorang peneliti hendaknya kita itu berusaha sekuat tenaga agar tetap netral dan tidak berpihak antara pihak-pihak yang kemudian bertentangan seperti itu. Jadi kita benar-benar harus netral di dalam hal ini dan bisa kemudian menjadi penengah atau menjadi seseorang yang bisa kemudian membantu mereka untuk menyelesaikan permasalahan mereka seperti itu, atau kita melerai mereka seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu ada analisis di lapangan.
Selanjutnya ada analisis dan interpretasi data. Nah, pada analisis data ini ada beberapa model yang dapat digunakan oleh peneliti sesuai dengan tipe dan strategi penemuan yang digunakan. Yang pertama yaitu ada model Bogdan dan Bicklin. Kemudian yang kedua ada model Miles dan Haberman. Yang ketiga ada model Spradley. Nah, kemudian selanjutnya membahas terkait dengan strategi analisis data. Dari strategis analisis data ini juga terbagi dari beberapa poin. Yang pertama yaitu analisis data deskriptif kualitatif. Jadi, analisis data deskriptif kualitatif adalah teknik analisis data yang menggunakan data kualitatif untuk menggambarkan dan menafsirkan data secara deskriptif. Kemudian poin kedua ada strategis analisis data kualitatif verifikatif. Nah, ini merupakan sebuah upaya analisis induktif terhadap data penelitian yang dilakukan pada seluruh proses penelitian yang dilakukan. Kemudian format daripada penelitian ini yaitu mengkonstruksikan format penelitian dari strategi untuk lebih awal memperoleh data sebanyak-banyaknya di lapangan dengan mengesampingkan peran teori. Walaupun demikian, teori bukanlah sesuatu yang tidak penting dalam format ini. Jadi, yang dimaksudkan adalah mengambil data sebanyak-banyaknya itu merupakan hal yang sangat-sangat penting. Namun, dalam hal ini, teori merupakan hal yang juga cukup penting. Nah, hanya saja memang untuk pada penelitian lebih difokuskan untuk menggali data lebih banyak terlebih dahulu, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada strategi grounded research. Nah, pada tahap ini peneliti melakukan pengembangan teori berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Jadi data-data yang dikumpulkan pada proses sebelumnya yaitu analisis data kualitatif verifikatif, selanjutnya yaitu mengembangkan teori berdasarkan data yang telah dikumpulkan di lapangan, seperti itu. Untuk poin ketiga terkait dengan metode analisis data kualitatif, di sini ada 3 poin yang digunakan. Yang pertama yaitu kelompok metode analisis teks dan bahasa. Di sini terdiri dari analisis semiotik, kemudian hermeneutika, analisis wacana kritis, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada kelompok analisis tema-tema budaya. Di sini ada analisis struktural, kemudian domain analysis, kemudian taxonomic analysis, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada kelompok analisis kinerja dan pengalaman individual serta perilaku institusi. Di sini terdiri dari studi kasus, kemudian teknik biografi, life histories, dan lain sebagainya. Yang keempat, poin terakhir ada interpretasi data. Nah, ini merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih dalam serta luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Jadi, interpretasi data ini yaitu memberikan arti yang luas terhadap data yang telah kita dapatkan dari sebuah penelitian yang telah dilakukan, seperti itu. Nah, kemudian untuk materi terakhir yaitu terkait dengan laporan temuan. Nah, laporan temuan ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu fungsi, jenis, dan bentuk laporan hasil penelitian. Nah, di dalam sebuah penelitian tentunya pada akhirnya akan dibuatkan sebuah laporan. Nah, untuk laporan-laporan ini sendiri tentunya akan digunakan pada berbagai bidang dan juga sesuai dengan keperluan daripada masing-masing peneliti, seperti itu. Di sini penelitian berfungsi untuk memenuhi beberapa keperluan. Yang pertama, di perguruan tinggi, laporan hasil penelitian dimanfaatkan untuk keperluan studi akademis. Kemudian yang kedua, dimanfaatkan untuk keperluan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, keperluan lembaga masyarakat, pemerintahan, atau lembaga bisnis tertentu. Dan yang keempat yaitu keperluan publikasi ilmiah. Selanjutnya, yang terakhir ada kerangka dan isi laporan. Nah, dari laporan ini tentunya ada hal-hal yang masuk di dalamnya atau hal-hal yang harus disusun secara sistematik. Yang pertama yaitu halaman judul, kemudian daftar isi, kata pengantar, rumusan masalah, metodologi, batasan-batasan, hasil-hasil, kesimpulan dan rekomendasi, dan yang terakhir adalah appendix. Seperti itu. Nah, sekian materi dari saya terkait dengan hakikat penelitian kualitatif. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.